Kalau kita wajib mentaati pemimpin yang sudah terpilih, lalu kalau belum terpilih dan kita sedang melakukan pemilihan umum atau pilkada, gubernur dan kriteria semua pemimpin kita kurang serak, lalu apa yang harus kita lakukan? Lalu apa saya harus memilih? Terus nanti kalau yang terpilih dia lagi, dalam kurung Ahok, dia kan kafir, apa kita wajib mematuhi pemimpin tersebut dan bagaimana sikap atau bersikap seseorang yang kebetulan kerja di pemerintahan gubernur? Kita bagi dua pertanyaan ini ya. Yang pertama masalah, kalau seandainya ada calon-calon ini semuanya tidak layak, menurut kita tidak layak. Maka bolehkah saya tidak memilih? Boleh. Hak kita kan. Boleh memilih, boleh enggak. Saya bisa dong memilih, saya juga bisa tidak memilih, hak saya itu. Saya rasa itu hal yang sangat rasional sekali kok. Kita bisa mengatakan saya kalau pilih sembarangan lalu saya bertanggung jawab depan Allah hari kiamat, itu jelas gitu ya. Ada keadaan teman-teman antum tidak bisa kalau tidak milih. Seperti kasus sekarang. Tentu saya pribadi dan saya berharap semua muslimin sudah paham masalah itu. Kita tidak berharap Ahok ini jadi gubernur lagi, mustahil. Dan semoga Allah turunkan dia dan hukum dengan perilakunya, mustahil itu, sudah tidak mungkin. Ya, sedangkan dia tidak menghina saja agama Islam, nggak mungkin dipilih itu. Kebetulan aja dulu karena dia berpadar sama seorang muslim. Kalau dia dulu sendirian belum tentu dia menang, gitu kan. Sekarang secara kebetulan karena peraturan pemerintah kita, yang satu jadi presiden, yang satu jadi gantinya kan gitu. Kalau dia sendirian belum tentu, gitu. Saya sangat yakin sebenarnya, kalaupun dia mencalonkan diri lagi, belum tentu dia menang kok. Kecuali ada permainan-permainan yang tidak benar, tidak fair, Allahu a'lam. Tapi dia sudah menghina Islam, maka mustahil. Kalau masih ada orang Islam yang dukung, ini munafik. Munafik, jelas. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 138, 139. Allah mengatakan dan beritakan berita kepada orang-orang munafik bahwasanya mereka akan kena siksa yang pedih, orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin mereka dan meninggalkan orang-orang yang beriman. Apakah mereka mengira ada kemuliaan di tengah orang-orang kafir itu? Ketahuilah, kemuliaan dan kemenangan di sisi Allah saja. Jadi jelas Allah menyebutkan dalam An-Nisa 138-139, orang-orang yang membela pemimpin non muslim di wilayah muslim adalah munafik. Jelas sampai dia bertaubat. An-Nisa mengatakan itu. Makanya saya ingatkan An-Nisa 138-139, kembali ke ayat itu. Siapa orang tanya, ada yang membela pemimpin ini, tunjukkan ayat itu. Tetap dia tidak mau, ya Anda munafik. Allah yang berfirman. Mau marah terserah, silahkan marah. Ya. Nggak ada yang takut dengan dia marah gitu. Jelas-jelas salah kok, gitu kan? Di situ justru dibutuhkan kejantanan seorang mukmin. Salah ya salah, mau bagaimanapun tidak ada masalah. Mati itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan? Kecuali kalau memang masalah masih ada toleransinya, mungkin. Nah kalau misalnya pemimpin itu dua-duanya Muslim, kemudian memang kita tidak serak, ya sudah hak kita. Tapi kalau nanti orang ini pun misal, insya Allah tidak, dia mencalonkan diri lagi, maka tidak ada pilihan, antum harus pilih si Muslim. Cari yang muslim, tidak boleh antum biarkan tidak memilih. Ini saya sudah bilang pada pertemuan beberapa pertemuan yang lalu, kalau saya yang sempat tanya, sudah ditanyakan oleh beberapa masyayikh ya, di antara guru yang saya sangat hormati Syekh Sulaiman Ruhaili, beliau salah satu tenaga pengajar di Masjid Nabawi sekarang, dan beliau Masya Allah kapabilitas ilmu sangat bagus. Waktu kami tanyakan masalah ini, beliau mengatakan jelas sekali kok bahasanya. Kalau keadaan seperti Jakarta sekarang, kalaupun orang ini betul-betul tercalonkan, waktu itu belum ada pembicaraan dia menghina Islam ya. Waktu kami tanyakan ini belum ada penghinaan Al-Maidah 51, belum terjadi. Beliau tetap mengatakan kalau betul terjadi ada pemimpin non muslim tercalonkan, pemimpin muslim tercalonkan, maka dipilih pemimpin muslim walaupun ada kekurangannya. Nggak bisa tidak. Jadi jelas sekali di sini. Sekarang pertanyaan selanjutnya yang kedua dari masih sama, bagaimana kalau terlanjur ada pemimpin non muslim? Saya sudah pernah jelaskan ini. Kasus pada saat Ahok dipilih jadi pemimpin, jadi gubernur, gitu kan? Selama dia belum menghina Islam, saya yakin kita tahu semua. Ada di antara ulama-ulama kita atau dai-dai kita yang mengatakan berontak lawan Ahok sebelum dia hina ya, nggak pernah kan? Nggak ada sama sekali. Nggak ada ustadz-ustadz bicara, nggak ada dai yang nyalain. Sesuai dengan hukum Allah kita patuhi. Yang tidak hukum Allah tidak sesuai kita tinggalkan. Sekarang kenapa kita ribut masalah ini? Karena memang dia menghina Islam, sudah lain ceritanya. Jadi kalau ada pemimpin non muslim, baik itu dengan cara penjajahan, seperti waktu Belanda datang merampas Indonesia, gitu kan? Kita nggak punya kekuatan untuk melepaskan diri. Suku Tatar
waktu datang menghancurkan khilafah Abbasiyah di Irak, membunuh banyak muslimin, banyak ulama, buku-buku semua dibuang di lautan, ya, sampai lautan itu berubah menjadi warna tinta semuanya, gitu kan. Kemudian banyaknya bangkai kaum muslimin yang dibunuh sampai puluhan ribu pada saat itu, dan mereka berkuasa. Maka tidak ada kekuatan kaum muslimin pada saat itu, dibiarkan mereka memimpin. Tapi kita berusaha, tentu kita berusaha maksimal untuk bisa, ya, mendapatkan pemimpin yang muslim. Tapi kalau sudah terlanjur atau kita berada di, baik itu dengan cara penjajahan atau misalnya kayak gini sekarang kasus Ahok di Jakarta, kena sistem yang muslimnya jadi presiden, dianya langsung jadi, selama dia tidak buat masalah ya sudah, tunggu sampai jabatannya selesai. Karena tidak mungkin kita bangkang sama pemerintah induk yang memang kita dilarang untuk keluar, kecuali memang kita dilarang sholat, ya. Karena kata Nabi SAW, taatilah pemimpin kalian walaupun seorang budak berkulit hitam dari Habasyah, dari Ethiopia, gitu ya. Walaupun pundakmu dipukul, ya, hartamu diambil, kalau selama dia pemimpin yang induk, ya, kalau kita bicara masalah presiden dan seterusnya ini atau raja, kita patuhi, gitu ya. Selama dia tidak melarang kita sholat. Kalau sudah melarang sholat sudah lain ceritanya. Allahu a'lam. Ya.